Ini saya ingin bagikan firman, yaitu tentang roh kekhawatiran dan roh ketakutan. Roh kekhawatiran, sebenarnya kekhawatiran itu adalah sebuah dosa. Karena kalau dimulai dengan kata janganlah kamu khawatir apapun juga, itu artinya kalau dilakukan berarti dosa. Nah, karena itu bagaimana caranya kita menolong diri kita dan menolong orang lain. Sharing kami tadi sore, dan saya mau lanjutkan ke komunitas kita. Yang pertama ialah supaya kekhawatiran dan ketakutan itu bisa kita kalahkan. Yang pertama kita mesti kuat dengan yang namanya kasih agape. Kasih Allah. Itu hakikat dan sifat Allah. Itu karakter Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi, bukan hanya kasih Allah akan orang Kristen, bukan hanya kasih Allah akan orang gereja, tapi kasih Allah akan dunia ini. Jadi, sikap pertama atau karakter yang mesti kita miliki untuk menolong kita mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan ialah kita harus punya kasih agape, kasih Allah. Itu syarat pertama. Dan Allah lebih dulu mengasihi kita. Kenapa banyak orang kecewa? Kenapa orang kecewa dengan pasangannya? Sebenarnya karena dia punya ekspektasi. Kita punya daftar ekspektasi. Ketika ekspektasi kita tidak terpenuhi, maka kemudian kita menjadi kecewa. Berarti yang kita cintai bukan pasangan kita. Yang kita cintai adalah ekspektasi kita. Di semua bidang. Karena itu kita mesti ubah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 bilang begini, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kalau orang ditanya, kenapa kecewa dengan suamimu? Kenapa kecewa dengan istrimu? Karena saya berharap istri saya begini. Saya berharap suami saya begini. Saya berharap wali kota begini. Saya berharap gubernur begini. Dan ketika pengharapan itu tidak dipenuhi, maka kita menjadi kecewa. Berarti apa? Kita mencintai ekspektasi kita, bukan mencintai orang itu, bukan mencintai pasangan kita. Nah, ini kan ada beberapa pegawai negeri ASN di kota Ambon. Ya, mungkin Anda punya pengharapan di kota. Ketika misalnya Pak Wali nggak penuhi, dan pasti nggak penuhi karena beliau bukan Tuhan, maka Anda kecewa. Berarti Anda tidak mencintai wali kota, Anda mencintai pengharapanmu. Sama dengan di gereja. Kenapa kita kecewa pada gereja? Karena kita punya ekspektasi tentang gereja. Ketika gereja tidak penuhi, kita kecewa. Mestinya, dan Bapak bisa bayangkan, kalau Allah juga punya ekspektasi tentang kita, Yesus punya ekspektasi buat kita, dan kita tidak penuhi, apa yang terjadi dengan kita? Maka kita mesti ubah cara pandang kita. Kasih Allah itu tidak mengasihi ekspektasi, tapi mengasihi setiap pribadi. Itu yang pertama kita mesti miliki sebagai cara untuk mengatasi ketakutan. Karena 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, hanya kasih yang bisa mengalahkan ketakutan. Yang kedua, untuk supaya kita tidak mengalami kekhawatiran dan ketakutan dalam situasi ini, maka kita mesti punya roh yang kuat.
Roh yang kuat itu 3 hal. Yang pertama harus punya power of truth, punya kuasa kebenaran firman. Yang kedua mesti punya power of worship, punya kerinduan untuk menyembah. Menyembah bukan sekedar bernyanyi, bukan sekedar berdoa. Menyembah artinya bergantung sepenuhnya kepada otoritas Tuhan. Bukan hanya percaya Tuhan, tapi mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita punya fellowship yang kuat. Harus bersekutu dengan orang-orang yang sekarakter, yang takut Tuhan. Yang memikirkan hal-hal yang positif. Dalam situasi ini dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia selalu mencari apa yang mesti dilakukan. Yang terakhir, yang ketiga, dalam situasi ini untuk mengalahkan kekuatan ketakutan, kita mesti punya penguasaan diri. Penguasaan diri itu salah satu buah roh. Penguasaan diri artinya apa? Bukan keinginan kita yang kita cari, tapi kita penuhi kebutuhan kita. Nah, dalam situasi ini, anak-anak Tuhan, terutama para pria sejati, 1, 2, 3. Yes. Apa yang mesti kita lakukan? Kita tidak punya lagi ruang untuk berbuat aneh-aneh. Ada anggota jemaat saya, pilot pesawat terbang, dia selalu bilang begini, bagi pilot pesawat, no space on the sky to make mistake. Tidak ada ruang di udara untuk melakukan kesalahan. Dan karena itu, kita mesti menguasai diri kita. Kita mesti bikin prioritas. Apakah ini kebutuhan saya atau keinginan saya? Kalau keinginan saya, maka harus dibatalkan, harus ditunda, harus disingkirkan. Tapi kita penuhi kebutuhan kita. Kebutuhan kita ialah tidak hanya rohani, tidak hanya jiwani, tidak hanya badan, tapi kebutuhan kita juga ialah juga bersedia untuk menyelamatkan orang lain. Kalau istilahnya Pak Wali, kalau tidak salah ya, masker mau menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanku. Tidak pakai masker, jangan dilayani. Itu bukan peraturan. Itu value kerajaan Allah yang dimanifestasikan dalam situasi konkret. Jadi kalau ada protokol WHO, stay at home, pakai masker, cuci tangan, ya jaga jarak. Soal jaga jarak ini boleh jaga jarak dengan orang lain, tapi jangan jaga jarak dengan istri dan Tuhan. Itu dua itu penting. Harus tetap pasang jarak. Itu bukan sekedar protokol WHO. Itu bukan sekedar peraturan Kementerian Kesehatan, tapi itu hikmat-hikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi sering saya katakan, saya punya mobil, saya bisa nyetir mobil, tapi ketika mobil saya rusak, saya butuh montir di bengkel. Jadi hikmat-hikmat itu diberikan. Di dunia yang sedang kita hadapi, Tuhan kasih hikmat-hikmat buat para ahli di bidang kesehatan, dia kasih hikmat kepada pemerintah untuk memelihara keselamatan kita, karena virus ini tidak disebarkan oleh hewan, tidak disebarkan oleh barang, disebarkan oleh manusia yang punya akal budi, punya hati, punya perasaan, punya tubuh, roh, dan jiwa. Yang terakhir, dalam situasi semacam inilah, saya percaya Tuhan izinkan supaya kita membangun esensi gereja yang sangat esensial, yaitu keluarga adalah basis utama bagi pembentukan karakter gereja. Maka kita mesti evaluasi. Saya bilang pada banyak hamba Tuhan, harus evaluasi model-model penyembahan kita, evaluasi model-model ibadah kita, evaluasi model pemberitaan firman Tuhan kita. Kenapa
Bertahun-tahun orang sudah beribadah, bertahun-tahun udah jadi Kristen. Tapi begitu situasi pandemi ini muncul, orang panik dan mengambil sesuka-suka, mestinya bantuan buat orang miskin, orang kaya pun mau ambil, padahal dia orang gereja. Bagaimana dia rajin beribadah, bagaimana dia rajin menyembah, bagaimana dia rajin paduan suara. Mereka rajin untuk bikin ini dan itu. Tapi ketika situasi macam begini, semua orang menyelamatkan diri sendiri. Itu bukan gaya Kristus. Jadi ketakutan dan kekhawatiran yang membuat orang kemudian mengambil untuk dirinya sendiri. Maka dalam situasi macam begini, kita mesti lakukan sesuatu. Do something. Pak Wali ada di sini, mungkin Bapak semua tahu, saya sering bepergian melayani di gereja, komunitas-komunitas, terbang sana-sini, sudah 3 bulan tinggal di rumah. Bukan 2 bulan, sudah sejak Februari. Dan apa yang saya lakukan? Tidak sekedar berdoa, tidak sekedar sum firman Tuhan, tapi saya berkebun, lakukan sesuatu. Saya punya halaman rumah, saya tanam singkong, saya cangkul, kemudian tanam bibit-bibit semuanya. Tadinya saya anggap itu olahraga biasa. Tapi ternyata menjawab kebutuhan-kebutuhan hidup. Dapat kirim dari Siemen Ambon, kirim sagu. Sagunya murah, ongkos kirimnya yang mahal. Makan sagu. Sagu dan mandekar itu makanan kita dalam dunia yang bergejolak. Dan itu beta percaya orang Ambon yang mati kelaparan. Karena makanan itu banyak yang usah tanam, diambil saja di pohon. Jadi kalau ada orang Ambon yang mengeluh karena lapar, berarti kamu memang bukan orang Ambon. Karena orang Ambon pernah lapar. Dom punya laut, dom punya kebun, dom punya hutan. Cuma dom pamalas. Kita 3 hal saya ulangi, untuk mengalahkan kekhawatiran ketakutan, kita mesti punya kasihnya Allah, kasih agape. Yang kedua, punya roh yang kuat dalam penyembahan, dalam kebenaran, dan dalam fellowship. Dan yang ketiga, kita menguasai diri, memilih kebutuhan, dan menyingkirkan keinginan. Saya buka sharing kita, kebetulan juga ada Pak Wali, dan kita berharap Pak Wali bisa memberikan tidak hanya sharing firman, tapi keadaan-keadaan yang kita sedang dengar, yang kita alami, terutama di Maluku. Saya percaya pasti ada berita baik. Silakan Ya. Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Ya terus terang saja saya malam ini betul-betul sukacita ya. Sukacita kenapa? Kira-kira udah seminggu yang lalu saya diingatkan Tuhan begitu untuk kalau boleh itu hubungi Pak Pendeta Nus, lalu mau share dalam bentuk som ini dengan seluruh pejabat-pejabat Kristen yang ada di pemerintah kota, termasuk para alumni Pria Sejati, ya. Nah, karena memang di tengah-tengah kondisi seperti ini, menurut saya tidak ada pilihan lain kecuali kita mendekatkan diri dengan Tuhan, ya. Karena fakta membuktikan bahwa teknologi nggak mampu untuk mengatasi ini. Kepintaran, kecerdasan nggak mampu untuk mengatasi ini. Satu-satunya yang bisa mengatasi masalah yang kita hadapi sekarang kecuali berharap kepada Tuhan saja. Amin. Nah, oleh karena itu, saya kepingin sekali untuk mendapat lagi penguatan-penguatan dari para hamba-hamba Tuhan. Dan satu di antara yang saya berencanakan itu Pak Pendeta Nus. Tiba-tiba tadi pagi saya di kantor, lalu saya buka gini WA saya lihat ini Pak Pendeta Ferry Nausona lagi WA dan minta kalau boleh saya berpartisipasi. Saya bilang, waduh ini saya terlambat, sebetulnya saya kepingin sekali untuk hubungi Pak Nus untuk berbicara, tapi mungkin nanti
Pak Nus, nanti saya akan minta waktu kira-kira kapan yang pas begitu. Lalu saya meminta tolong Pak untuk memberikan penguatan, pencerahan kepada seluruh ya. Saya punya pejabat mulai dari wali kota sampai dengan seluruh desa-desa, kades-kades, lurah yang anak-anak Tuhan. Karena hal yang sama juga saya berharap bahwa wakil wali kota itu melaksanakannya dengan para pejabat-pejabat yang muslim sampai dengan lurah dan kades supaya betul-betul kita tumbuh dalam sebuah pendekatan ya, takut akan Tuhan. Nah, Ambon ini saya termasuk yang beruntung ya Pak Nus, karena pada waktu pertama kali Presiden mengumumkan COVID-19 ini masuk ke Indonesia, dan tercatat itu pasien pertama, pasien kedua itu di Depok. Nah, setelah Presiden umumkan itu, lalu saya di antara 12 wali kota yang ketemu dengan Presiden di istana pada hari yang sama. Jadi sebelum kita ketemu, sebelum kita rapat, lalu Presiden itu sampaikan, jadi para wali kota, saya mau umumkan bahwa hari ini kita resmi sudah ada 2 ya warga negara yang terkonfirmasi positif COVID-19. Wah, itu saya kaget sekali Pak, saya kaget. Keluar dari istana, langkah pertama yang saya buat yaitu saya telepon ya sekretaris kota dan saya minta untuk seluruh staf itu jam 4 sore ya kumpul di ruang rapat bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama, bersama-sama dengan seluruh Forkopimda. Jadi Kapolres dan DIM, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan, saya minta seluruh kumpul di ruang saya, baru saya pimpin rapat dari Jakarta untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana COVID-19 ini. Jadi kita beruntung karena sejak saat itu, lalu kita mulai antisipasi langkah-langkah yang terjadi ya atau yang akan terjadi terkait dengan pengembangan COVID-19 ya. Oleh karena itu sampai dengan hari ini memang perkembangan COVID-19 di Ambon secara kuantitatif dia juga tidak terlalu signifikan, tetapi terakhir memang hari-hari terakhir perubahan itu dia drastis karena lonjakannya itu cukup signifikan ya, terutama di sehari 2 terakhir ini ya. Sebelumnya itu perkembangannya itu dia mendatar saja, mendatar dari 25 yang terkonfirmasi positif misalnya, itu 2 orang meninggal dunia, kemudian 9 sembuh dan 14 masih dirawat. Tetapi yang betul-betul memprihatinkan kita sekarang yaitu bahwa dari pasien-pasien yang ada ini, dia sudah masuk dan bergerak sampai ke pengembangannya kepada klaster yang ketiga. Ya, klaster pertama itu yang bersangkutan, klaster kedua itu keluarganya. Ya, jadi penderita itu dia transmisi lokal kepada dia punya keluarganya, suami atau istrinya. Itu bisa kita blok dia, kita cut off dia, sehingga dia tidak berkembang. Tetapi setelah pasien yang ke-11 di kota ini, dia datang dari Jakarta, lalu kemudian tanpa kita sadari dia mulai menyebar ke tetangga dan sahabat dekat. Dari tetangga itu, kemudian dia menyebar, ya, dia menyebar, sehingga tidak bisa lagi kita kontrol, termasuk ya yang meninggal kemarin itu kita sulit untuk kita kontrol juga. Ini sebetulnya dia punya benang birunya dari mana. Nah, ini jadi problem buat kita sekarang terhadap perkembangan daripada COVID-19. Tadi hari ini ada 1 yang meninggal dunia lagi. Memang dia tidak terkonfirmasi apakah dia positif atau negatif, tapi dari gejala-gejalanya itu cenderung diperlakukan sama dengan orang yang berindikasi untuk COVID. Nah, ini perkembangan-perkembangan yang terakhir yang terjadi di kota ini. Nah, saya bersyukur betul lewat kajian-kajian akademis yang kita laksanakan,
diprediksikan itu Ambon ini akan mencapai puncaknya itu pada awal bulan Juli ya tahun ini. Itu diprediksikan puncak daripada seluruh ya penyebaran COVID itu akan di Ambon, dan diprediksikan sekitar tanggal 5, tanggal 6 Juli begitu, dengan paling tidak setiap hari itu bisa dapat sampai dengan 15 orang yang terkonfirmasi positif. Nah, kalau langkah-langkah itu kita intervensi ya dari sekarang, kemungkinan saja dia tidak akan berkembang sampai ke tingkat itu ya. Nah, tetapi Ambon ini juga memang sesuatu yang kota yang berbeda dari kota-kota lain. Karena dia selain kota, dia juga ibu kota provinsi, Panus ya. Jadi pusat pemerintahannya ada di Ambon, pusat kemiliterannya ada di Ambon, pusat ekonominya itu ada di Ambon, pusat kepolisian itu ada di Ambon. Jadi memang agak sulit untuk kita mau lockdown dia atau mau tutup dia dari aktivitas-aktivitas sosial yang ada. Sehingga memang dalam kondisi seperti ini, lalu hikmat Tuhan itu betul-betul diperlukan untuk menangani dan mengatasi ini. Saya betul-betul bersyukur ya, karena mungkin di satu sisi juga kita mendapat tantangan yang luar biasa terhadap perkembangan COVID ini, tapi ya saya harus jujur juga bahwa COVID ini juga dia memberikan keuntungan yang sangat positif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, Pak Nus tahu nggak, setelah saya alami ini situasi, baru saya tahu ini data pemerintah yang paling brengsek selama ini mungkin kita di Indonesia. Ya, sama sekali data itu kacau balau. Nah, itu antara lain yang sekarang kita temukan. Nah, sehingga dengan cara seperti ini kesempatan untuk betul-betul kita bisa benahi lagi ini pemerintahan yang ada di mana-mana, bukan saja di Ambon, di seluruh daerah itu mengalami masalah data yang betul-betul sangat crowded. Dan ini waktunya untuk kita benahi dia. Jadi pada satu sisi kita mendapat tantangan yang luar biasa, pada sisi lain juga kita bisa memperbaiki sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang betul-betul baik. Ya, pada sisi yang kedua, ini kesempatan juga dari segi pembinaan keluarga yang luar biasa, Ya, saya punya pengalaman tuh, Pak Nus. Selama ini karena saya punya kesibukan, pagi keluar, malam baru masuk. Nah sekarang nggak bisa, ya. Pagi-pagi harus betul-betul bertindak menjadi imam, ya, buat ini keluarga tanpa membedakan. Bukan saja buat suami istri, buat para asisten rumah tangga, asisten kebun, asisten di rumah, para driver, seluruh kumpul, dan saya harus menjadi imam untuk itu. Nah, saya pertama kali untuk pimpin perjamuan kudus itu saya nangis kayak anak kecil, ya, karena saya nggak pernah nyangka bahwa Tuhan mempersiapkan itu dan saya harus bertindak menjadi imam untuk memimpin perjamuan kudus. Pak Nus bayangkan, itu tidak pernah saya kebayang dalam pikiran saya bahwa ini akan satu ketika saya akan jadi seperti ini, ya. Karena siapa yang memimpin? Gak ada orang yang memimpin. Biasanya saya bilang, oke, saya mah pimpin aja, ya. Dalam kondisi ini, istri bilang, Papa nggak bisa, Papa jadi imam. Waduh, itu betul-betul saya rasakan sebuah perubahan yang betul-betul drastis terjadi dalam rumah tangga, ya. Saya harus menjadi contoh buat semua itu, dan itu sesuatu yang saya lihat cara Tuhan merubah kita itu luar biasa sekali, ya. Ya, saya terus terang dari pengalaman share dengan Pak Anu, share dengan kegiatan-kegiatan pria sejati, itu betul-betul memperkaya kita untuk betul-betul mengatasi masalah-masalah yang kritis seperti itu. Nah, saya berharap sungguh Pak Nus dari pengalaman terakhir sampai dengan tadi kita rapat koordinasi, saya berharap betul lewat cara Tuhan, ya, ini kota tetap bisa kita kendalikan, ya, terutama dalam menghadapi beratnya ini ancaman COVID. Tadi saya bilang buat Pak Panglima dan Pak Kapolda, saya bilang Pak, ini Ambon ini dia agak berbeda karena orang Ambon ini karakternya itu agak spesifik, ya. Jangan sekali kita kasar dengan mereka karena ini orang yang sangat beterek, Pak. Paling hobi itu beterek, ya. Jadi kalau Bapak suruh dia tinggal di rumah, dia termau dia tinggal keluar saja. Sepanjang dia belum lihat itu ke fakta, dia tidak akan bakalan untuk dengar.
Orang Ambon ini pun karakter yang paling utama ini kan Thomas, Pak. Mesti lihat dulu baru percaya, ya. Jadi kalau dia pun teman itu kena COVID lalu mati, itu baru dia percaya. Itu baru itu. Sebelum itu udah bakalan itu. Jadi saya memahami itu, ya saya terus laksanakan saja dengan sabar, terus sosialisasi, pasang sana, pasang sini, ya. Nah, karena itu yang terjadi. Setiap kebijakan yang diambil selalu, ya, dikomentarin dulu. Nanti sesudah jalan, oh iya ya. Saya ngerti betul ini, saya mengerti. Nah, kekuatan saya cuma satu-satunya Tuhan. Penuh tahu nggak? Itu cuma doa saja. Tuhan, saya mau bikin ini. Kalau Tuhan kehendaki, dia akan jalan, ya. Tapi kalau tidak, dia akan tidak terjadi. Dan itu semua terjadi sesuai dengan kehendaknya. Saya rasa itu pengalaman yang sangat luar biasa. Dan terakhir nanti saya minta waktu dari Panus secara khusus untuk nanti kita share juga buat saya punya seluruh pejabat, ya, mulai dari saya sampai dengan seluruh lurah, kades, dan raja yang ada. Nanti waktunya lewat Pak Ferry mungkin kita atur untuk bisa bersama-sama. Ini ada sejumlah staf saya yang juga ada yang lurah, ada yang kades yang ikut share kita malam ini. Nah, ini menjadi intro untuk kegiatan kita selanjutnya. Dan nanti kalau Panus berdoa, pertama itu mungkin buat saya pun tim medis nih Pak. Saya pun tim medis ini luar biasa sekali, ya. Tanpa mengenal hujan, panas, ya, itu mereka tetap, ya, di bawah pimpinan Kepala Dinas dan Dr. Chandra ini luar biasa sekali. Yang kedua itu Satpol PP dan tidak pernah berhenti juga, ya, setiap hari, ya, setiap hari. Yang ketiga ini petugas untuk penguburan, ya, petugas penguburan ini mereka juga luar biasa, termasuk itu petugas-petugas dinas sosial yang setiap hari itu harus jalan berbagi, ya, bantuan kepada seluruh masyarakat. Nah, saya bersyukur karena bantuan-bantuan masyarakat ini dia jalan smooth, Pak. Tidak ada yang rampok-rampok, tidak ada yang ada 1-2 yang komplain, tapi itu karena akibat daripada kelemahan administrasi kita. Nah, saya rasa itu pengalaman, mudah-mudahan ini bisa diatasi sehingga tahap-tahap yang berikut lagi semua akan jalan lebih rapi lagi untuk itu. Terima kasih Pak Pendeta Nus.